Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, beberapa hari yang lalu saya membuat postingan ya. Soalnya adalah seperti ini. Ini sebetulnya soal nyata, real, dan nanti saya akan tunjukkan ke kawan-kawan videonya. Jadi ini tandon berada di ketinggian 1 meter. Sebetulnya sih lebih dari 1 meter, 1,7 gitu mungkin ya. Nah, kemudian ada beberapa keran kalau dibuka itu, bahkan kalau keran A dibuka ya, itu sama sekali tidak keluar air. Kalau keran B dibuka, itu keluar air tapi pelan, ya. Terus keluar airnya itu hanya keluar dari tandon sini, hanya melewati pompa, tapi pompanya nggak mau nyala gitu ya. Kemudian keran C kalau dibuka, nah air lumayan kencang, kemudian pompa mau menyala sehingga makin kencang lagi selanjutnya. Ayo kita lihat kondisi realnya seperti apa ya. Nah ini kalau kawan-kawan lihat, seperti inilah kondisi realnya. Jadi ini ketinggiannya kira-kira 1,7 ya, towernya tandon ini. Kemudian air dari sini ya diisap oleh pompa. Ini pompanya. Ini pompa pendorong ya kawan-kawan, atau pompa booster lah istilahnya. Mereknya Wasser. Terus kawan-kawan lihat di sini tuh ada flow switch ya. Jadi dia otomatis dengan memakai flow switch. Lalu air dipompakan ke dalam rumah gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika ini apa namanya mesin cuci ini dipakai, itu air yang mengalir dari tandon itu begitu pelan, pelan sekali, ya kayak gemericik aja. Kemudian pompa pun nggak mau nyala gitu, sehingga pemilik rumah kebingungan. Selanjutnya kita tes. Nah, ini air di cucian piring itu kayak gini kan di wastafel lihat. Pelan, kemudian pompanya nggak mau nyala. Kemudian kita ke kamar mandi. Nah, ini ada keran yang ya lumayan rendah ya, 1 meter dari tanah, dibuka pelan lalu kencang. Nah, lihat. Waktu awal dibuka tadi sudah agak kencang, lalu kemudian dia menjadi lebih kencang lagi. Itu tandanya awalnya pompa tidak menyala, lalu pompa menyala sehingga menjadi kencang. Nah, apa yang terjadi? Ayo kita ulas ya. Nah, sekarang kita kembali ke gambar ini ya. Jadi ini menggambarkan situasi di rumah tadi, kawan-kawan. Keran A ini mewakili keran yang berada di lantai 2. Tadi saya nggak bisa tunjukkan ya, karena privasi ini tuan rumah, nggak enak saya sama tuan rumah. Kemudian keran B ini mewakili keran yang berada di tempat cuci piring ya. Kemudian mesin cuci juga itu diwakili dengan keran B ini. Kemudian ini pengisian toilet ya. Pengisian tangki toilet juga mirip-mirip ini. Kemudian yang C ini mewakili itu tadi, keran yang di kamar mandi gitu ya. Ayo kita bahas satu persatu. Sebelumnya untuk memudahkan pembahasan, saya akan ubah sedikit gambarnya, tapi secara prinsip tidak ada yang berubah, hanya biar lebih besar aja, maka saya ubah seperti ini ya. Ini saya perbesar flow switch-nya, gambarnya saja. Oke, kita bahas ya. Ini keran A. Kenapa dia ketika dibuka nggak bisa keluar air gitu ya. Nah, kawan-kawan perhatikan, ketinggiannya dia berada di ketinggian 4 meter. Yang jelas dia jauh lebih tinggi daripada posisi tandon. Nah, karena dia jauh lebih tinggi dari posisi tandon, maka ketika keran dibuka, air jelas tidak ada yang mengalir lewat sini gitu ya. Kemudian mungkin kawan-kawan ada yang belum paham dengan pompa ini. Nah, pompa ini kenapa nggak nyala, Pak, kalau keran A dibuka gitu kan. Nah, jawabannya adalah pompa ini baru menyala ketika ada aliran awal gitu kan. Sehingga kalau keran A ini dibuka karena dia tidak ada aliran awal dari tandon ke keran, maka pompa ini tidak bisa aktif. Karena apa? Ini flow switch baru aktif dan menyalakan pompa ketika dia mengalami aliran sebesar 3 liter per menit di sini. Nah, kalau tidak ada aliran awal sama sekali alias 0 liter per menit, maka flow switch dia diam saja, dia tidak bekerja, sehingga
pompa pun mati terus gitu. Nah, jadi dari situ mudah-mudahan kawan-kawan paham bahwa keran A tidak pernah akan mendapatkan air dalam kondisi seperti ini. Ya, alasannya tadi itu. Kemudian keran B, ya. Ketika keran B dibuka, itu keluar aliran air ya, kawan-kawan. Di tempat cuci piring tadi kan keluar airnya, tapi pelan gitu. Nah, kalau alirannya di sini sudah ada, tapi pelan, kenapa pompa tidak mau menyala ya? Sehingga orang mau cuci piring nggak nyaman, airnya terlalu kecil. Nah, gini kawan-kawan. Meskipun keran B ini ya karena dia posisinya kan memang sedikit di bawah tandon ini sehingga terjadi aliran keluar sini. Nah, meskipun dia ada aliran tapi dia itu terlalu kecil. Dia itu nggak sampai 3 liter per menit sehingga tidak cukup untuk mengaktifkan eh, flow switch di sini ya. Jadi flow switch tetap diam, dia nggak mau aktif karena apa? Aliran yang melewati di sini itu kurang dari 3 liter per menit. Nah, kejadian ini juga terjadi pada mesin cuci. Ketika mesin cuci dipakai, itu karena selangnya kecil, kemudian dia harus melewati solenoid valve segala macam, maka flow switch di sini tidak akan terpacu untuk menyala atau aktif, ya, sehingga pompa tetap diam mati. Nah, begitu juga kalau kita mengisi tangki toilet, ya, flow switch ini juga belum bisa merasakan aliran yang cukup kuat sehingga dia tetap mati, tetap tidak aktif dan pompanya pun mati gitu kan. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan paham ya. Aliran air ada tapi tidak cukup untuk menyalakan pompa. Kemudian kita beralih ke yang C ya. Tadi keran C ini mewakili yang tadi itu berada di kamar mandi ya. Nah, tipe kerannya itu lubangnya los aja kan. Makanya tadi begitu dibuka air kan keluar tuh. Keluarnya udah lumayan sih di awalnya itu sekitar kalau saya perkirakan anggaplah 5 liter per menit. Nah, begitu dia dibuka terjadi aliran 5 liter per menit, dia memicu ini flow switch untuk aktif ya. Karena dia aktif maka dia menyalakan pompa kan kawan. Dia menyalakan pompa sehingga kawan-kawan tadi lihat awalnya dia sekitar 5 liter per menit, lalu dalam waktu 1 detik kemudian dia berubah menjadi kencang, mungkin berubah menjadi kayak 15 liter per menit gitu ya, jadi sangat kencang gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan menambahkan pressure switch. Nah, mungkin kawan-kawan sebagian menyebutnya ini otomatis, ya terserah lah. Ini sebutan resminya secara internasional adalah pressure switch ya kawan-kawan. Ini bisa dibeli di toko-toko, harganya bervariasi ya. Yang paling murah itu kemarin saya lihat sekitar 50.000. Ada yang 80.000, ada yang 100.000 gitu ya, tergantung mereknya. Oke, setahu saya yang merek Sanyo itu bagus, cuman nggak selalu tersedia di toko-toko ya. Kemarin saya beli merek EC itu lumayan bagus, saya lihat. Kalau merek Sun E itu terlalu ringkih ya kan, saya takut cepat rusak nantinya. Memang dia paling murah. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara kerja pressure switch ini, bagaimana dia bisa menolong rangkaian air di sini. Kita perhatikan ya. Ketika keran A dibuka maupun ditutup nih, terserah, bisa dibuka, bisa tutup. Ketika dalam kondisi standby ya, tidak ada aliran, tidak ada tekanan di dalam pipa ini, maka pressure switch ini justru dia itu sedang aktif kawan. Artinya apa? Kabel merah kiri dan kanan di sini itu tersambung. Artinya apa? Kalau ini tersambung, maka aliran listrik ke pompa ini dia itu aktif semua. Perhatikan kawan-kawan. Ini yang biru adalah jalur netral, sedangkan yang merah ini adalah jalur api atau dalam bahasa Inggris live wire ya. Nah, live wire sini tersambung. Kenapa? Ketika flow switch ini nggak bekerja, maka live wire ini akan lewat di ini pressure switch ya, nyambung ke sini. Nah, pompa nyala net gitu. Nah, kalau semua kondisi tertutup, maka pompa ini hanya membentuk atau membangkitkan tekanan di dalam
ini aja di dalam pipa di sini, ke pipa ke C, ke B, ke A. Tapi karena semua tertutup, maka kemudian pressure switch akan mati kembali ya, karena dia kena tekanan dari sini, dia justru akan terputus ketika dia terkena tekanan ya. Nah, karena sekarang air di dalam pipa sudah bertekanan, maka ketika keran A dibuka ya, maka tekanan ini akan lari keluar sini, jos itu kan. Sehingga air akan langsung kencang gitu ya. Nah, begitu terjadi aliran air yang kencang tadi, flow switch di sini mulai merasakan ada aliran 3 liter per menit atau lebih, maka dia akan aktif ya. Sehingga dia segera mengambil alih kerjaan menyalakan pompa ini. Tadinya kan yang memulai si pressure switch ya. Kemudian pressure switch mati, diambil alih oleh flow switch ya. Maka flow switch akan melanjutkan pekerjaan membuat keran A ini mengalirkan air jos itu. Hingga akhirnya ketika keran A ditutup, maka aliran langsung berhenti ya. Karena aliran berhenti, maka ya flow switch nonaktif kembali, mati kembali, sehingga dia mematikan pompa. Seperti itu aja kerjanya kawan-kawan ya. Nah, sama keran B pun sama dengan kejadiannya dengan keran A tadi. Ketika dia dibuka, air ini nggak mengecil lagi kayak yang tadi, langsung jos kencang gitu ya, jos itu. Dengan cara tadi di start oleh pressure switch, lalu kerjanya dilanjutkan oleh flow switch. Nah, dengan demikian maka bisa kita atasi permasalahan ini. Nah, tentu saja kawan-kawan sebagian ada yang merasa kurang afdol kalau nggak lihat prakteknya ya. Yuk kita lihat nih prakteknya. Nah, kawan-kawan perhatikan, di sini kan lokasi pompa, kemudian di sini lokasi flow switch. Nah, di mana kita akan meletakkan pressure switch? Bisa, pokoknya yang penting dia itu setelah flow switch ini atau setelah pompa lah yang jelas ya. Di sini nggak mungkin karena udah terlalu rapat. Maka kita bisa taruhnya di sini, di sini, di sini, ataupun di atas sini ya. Tapi biar mudah dan kabelingnya atau pengkabelannya tidak terlalu jauh, maka saya mencari area sini aja. Saya memutuskan di daerah sini karena ini terlalu pendek lokasinya. Kemudian ya pipa akan kita potong ya. Pipa akan kita potong seperti itu. Ya, sudah terpotong ya kan. Kemudian akan kita pasangkan T ya kan ya. Nah, kita pasangkan T seperti ini. Ujung atasnya itu pakai drat. Ini sengaja sedikit agak saya miringkan, kenapa? Karena dia dekat dengan tembok. Nanti kalau dia terlalu mepet, susah untuk mengulirnya ya. Kan di sini nanti kita akan pasang pressure switch. Nah, di sini ini adalah pressure switch-nya. Kawan-kawan perhatikan, ini pressure switch baru. Kemudian kita akan pasangkan adapter ya. Ini namanya itu socket reducer ya kawan-kawan. Apa itu fungsinya adalah untuk agar ya drat yang kecil ini kita ubah menjadi drat yang lebih besar ya, dari ukuran 3/8 menjadi 1/2 inci sehingga kita bisa pasangkan ke pipa. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kabel akan kita pasangkan secara paralel ya, seperti gambar tadi itu. Oh iya, setelah tadi saya ajarkan untuk memasang pressure switch di sebelah sini, satu hal yang tidak kalah penting adalah ini kawan-kawan, check valve ya. Check valve harus dipasangkan di sebelum pompa boleh, atau boleh juga di sini setelah pompa juga boleh ya. Yang penting adalah sebelum pressure switch ini gitu. Kenapa? Fungsinya adalah
dia menahan tekanan di sini kawan-kawan. Ketika keran ini ditutup semuanya, kemudian pompa kan masih berjalan mungkin 1-2 detik ya untuk membangun tekanan di sini. Sampai akhirnya pressure switch ini merasakan tekanan sehingga dia mati, maka tekanan di dalam pipa yang sebelah sini tidak akan lari kembali ke sana. Kenapa? Kalau dia lari kembali ke sana, maka pressure switch akan jatuh kembali, kemudian pompa akan nyala kembali, sehingga pompa akan nyala mati. Maka itulah gunanya check valve atau klep tabung di sini. Jadi dia boleh dipasang pas sebelum pressure switch ini atau sebelum pompa sini juga boleh. Yang penting posisinya adalah sebelum pressure switch ya. Oke, kemudian yang nggak kalah penting lagi nih, perhatikan ya kawan-kawan. Ini bentuknya atau arah panahnya itu harus ke arah sana ya, harus ke arah aliran keran. Jangan sampai terbalik ya. Kalau terbalik nggak bisa ngalir nanti airnya kawan-kawan. Nah, mungkin kawan-kawan bertanya, Pak, tipe apa check valve yang bisa dipakai di sini? Jadi ini boleh model klep tabok seperti ini ya, kawan-kawan, atau boleh juga yang model pakai spring ya, spring check valve. Silakan kawan-kawan ketik di Google spring check valve nanti seperti apa. Nah, kemudian ada satu lagi ya, kadang-kadang ya kawan-kawan, pompa yang tipe sumur dangkal itu sudah dilengkapi dengan check valve di dalamnya, jadi nggak perlu lagi check valve. Tapi kalau dia pompa dorong ya atau booster pump, biasanya itu tidak ada check valve-nya seperti ini. Selanjutnya semua sudah terpasang, kita tes ya bagaimana hasilnya. Nah, ini kembali kita melihat ke dapur ya kan. Sekarang kita coba buka. Nah, ini sekarang airnya sudah jos. Nah, kenapa di sini nggak kelihatan muncrat kencang seperti di kamar mandi tadi? Karena di sini memang modelnya dia memakai saringan ya kan. Meskipun air sangat kencang dari sini, di sini keluarannya masih kayak lurus gitu aja, nggak kelihatan terlalu kencang. Sebetulnya sih ini udah cukup kencang, jadi udah berhasil ya kita. Nah, dari sini mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengambil manfaatnya. Jadi kita tahu ya apa kekurangan dari flow switch, sehingga kalau mengalami masalah yang serupa bisa tahu cara mengatasinya. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.